Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita di hari ini. Saya percaya bahwa kita datang untuk kita boleh mengalami Tuhan. Amin. Ya, kita datang bukan sekedar karena hari Minggu, tetapi ini adalah hari yang khusus buat kita untuk kita bersama-sama mengalami Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya akan melanjutkan khotbah saya yang hari Minggu yang lalu. Jangan sampai lupa. Ya. Masih ingat? Apa yang kita ingat khotbah Minggu yang lalu? Ya, jadi ya silakan diingat-ingat khotbah minggu yang lalu supaya kita bisa berlanjut terus. Jangan cepat lupa. Apalagi kalau ditanya 2 minggu yang lalu apa? Khotbahnya. Tinggal di dalam Kristus. Pokok anggur ya. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang menjadi fondasi di dalam kehidupan keluarga kita. Yaitu yang berkata, aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Ini tidak mudah. Ini sering dilupakan, padahal inilah fondasi di dalam kehidupan berkeluarga. Yaitu meletakkan, mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa membangun keluarga, harus mengerti bahwa fondasinya adalah firman Tuhan. Ya. Wah, ini bukan untuk hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan. Untuk anak muda, ini justru sangat penting. Ya. Untuk anak muda, ini sangat-sangat penting sekali. Silakan ditampilkan. Ya, lanjut, itu ada keluarga yang ceria sekali menatap laut. Nah, pertanyaan. Ya, silakan masuk pertanyaannya. Kalau saudara tahu apa? Kematian saudara sudah dekat, apa? Jangan langsung dibilang, siapa yang tahu waktu kematian gitu ya. Seandainya, apa? Apa yang Anda lakukan sekarang? Apa? Seandainya bahwa kita tahu bahwa besok kita akan mati. Atau lusa, atau sudah dekat waktu kematian kita. Apa yang kita lakukan sekarang? Misalnya kok Andi bilang, saya mau tutup gerai HP, saya mau di rumah aja menyembah Tuhan. Atau Daniel bilang, saya akan mau tugas luar kota dulu. Saya mau di rumah aja. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Coba. Satu kata atau 2 kata maksimum kepada kiri kanannya. Apa yang kita lakukan? Iya, kepada itu. Apa yang kita lakukan? Ya. Siapa tahu Ci Wiwi langsung buat surat warisan. Apa yang kita lakukan? Udah semua jawab? Ini yang kita mau belajar di hari ini. Kita mau belajar kepada satu pribadi yang tahu dia akan mati. Saya percaya bahwa hal yang terpentinglah yang akan dia wariskan. Amin. Apa yang paling penting untuk Geris, untuk Gita, dan untuk Gladwin, itulah yang akan saya sampaikan. Rumah? Bukan. Itu mereka bisa cari. Apa yang terpenting, itulah yang akan saya wariskan kepada mereka. Apa yang terpenting dalam hidup kita? Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Itulah yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita.
Coba apa yang paling penting? Gary sudah ketawa-ketawa dia. Ternyata bukan rumah, bukan itu yang akan diwariskan. Tidak. Atau Gita mana Gita? Hai Git. Yosua tahu persis bahwa sebentar lagi, coba di slide yang berikutnya. Nah, ini dilewat saja, nanti akan kita kembali ke sini. Yosua pasal 23 ayat 14 dikatakan, maka sekarang, apa? Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Terjemahan yang lain dikatakan, aku akan finish, aku akan mati. Aku akan berpisah dengan kalian. Sementara Yosua adalah pemimpin nasional Israel pada saat itu. Hampir 2 juta orang. Dia adalah pemimpin. Dia benar-benar selisih umur dengan anak-anak pada orang-orang pada saat itu paling sedikit 40 tahun. Selisih umur itu paling sedikit berapa? 40 tahun. Yosua keluar dari Mesir kira-kira 30 sampai 30-an tahun. Dia di padang gurun 40 tahun dan dia merebut Kanaan 40 tahun. Semua orang yang keluar dari Mesir meninggal. Maka saya bilang bahwa dia berbicara kepada 40 tahun lebih muda daripada dia. Ada yang 40 tahun, ada yang 30, ada yang 20, ada yang baru lahir lagi, itu terserah. Bayangkan, selisih umur 40 tahun berbicara. Kira-kira saya berbicara kepada siapa di sini? Enggak ada. Tetapi 40 tahun selisih umur ini, itu tidak menjadi gap bagi Yosua, untuk Yosua bisa mewariskan imannya kepada mereka. Amin. Dia mau menyampaikan hal yang terpenting bagi mereka. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Inilah yang terpenting untuk dia wariskan. Ingatlah Tuhan yang memberikan janji di dalam hidupmu. Ingat bahwa tidak ada satupun yang dia janjikan tidak akan digenapinya. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Amin Bapak Ibu. Inilah yang harus kita wariskan kepada anak dan cucu kita, kepada di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Ingatlah, ada Tuhan yang sudah berjanji, ada Tuhan yang sudah berkarya dalam hidup kita. Dia tidak akan lalai. Dia Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Tidak ada satupun yang tidak dia penuhi. Untuk firman ini, waduh amin sekali. Tetapi untuk ini bisa terjadi, ada syaratnya. Apa? Ada syaratnya. Nah inilah yang Yosua begitu melihat umat Israel, sebentar lagi aku akan mati. Apakah bangsa ini mau memenuhi syarat itu atau tidak? Apakah mereka mau hidup dengan persyaratan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada mereka atau tidak? Kalau tidak, janji ini tidak akan tergenapi pada mereka. Tapi bagaimana supaya janji ini tergenapi bagi mereka? Mereka harus seperti ayat yang berikut ini. Silakan. Tetap. Shalom. Slide berikutnya. Yosua pasal 24 ayat 15. Saya bacakan di sini saja, mungkin slide-nya salah kali ya. Yosua pasal 24 ayat 15, maaf ya. Dikatakan seperti ini. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua diperhadapkan dengan satu pilihan yang berat. Ini Yosua 24 ayat 15 ya. Tetapi aku dan seisi rumahku. Dia diperhadapkan dengan satu pilihan. Apakah benar setelah saya tinggalkan generasi ini, mereka masih bisa memilih pilihan yang benar? Bahwa untuk berkata bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak tergenapi dalam hidupmu, itu butuh pilihan. Apa? Butuh pilihan. Dan pilihannya adalah, apakah kamu menyembah Tuhan, menyembah Allah yang disembah oleh Abraham dan nenek moyangnya di seberang sungai Efrat sana, atau menyembah ilah orang Kanaan ini yang disembah orang Amori, atau ada lagi satu lagi sebenarnya, atau kamu mengingat-ingat dewa-dewa Mesir, atau kamu mau menyembah Tuhan yang benar yang sudah memimpin kamu di padang gurun. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Dan Yosua benar-benar diperhadapkan dengan satu hati yang begitu bergelora di dalam hidupnya. Jangan-jangan nanti setelah saya tinggalkan, mereka bukan menyembah Allah yang benar. Mereka tidak menyembah Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kami sembah, yang memimpin kami di padang gurun, yang menjadi tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Jangan-jangan mereka tidak menyembah itu lagi. Jangan-jangan mereka ikut menyembah Allah orang Amori ini. Ikut menyembah Allah nenek moyang mereka di Efrat sana. Atau mereka kembali ke Mesir. Maka dia panggillah semua orang itu. Dia panggil semuanya. Tua-tua, suku-suku, para pemimpinnya, dia panggil semuanya. Dan dia berdiri di tempat yang namanya Sikem. Sikem ini adalah tempat di mana Abraham pertama sekali membuat satu perjanjian kepada Tuhan. Di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, tanah ini akan menjadi milik. Dan Yosua memanggil mereka. Disinilah Tuhan berjanji bahwa tanah ini akan diberikan kepada kita. Nah sekarang pun janji itu akan saya ulangi kembali. Saya ulangi kembali bahwa Tuhan yang berjanji. Yosua pada saat itu dia tahu bahwa dia harus meninggal. Dan dialah pemimpin nasional pada saat itu. Setelah dia meninggal, tidak ada lagi pemimpin nasional di bangsa Israel. Yang adalah pemimpin suku Efraim, pemimpin suku Yehuda, pemimpin ini. 12 suku ada pemimpinnya. Itu berat. Karena bagaimana 12 suku ini benar-benar ada di dalam satu ketetapan bahwa kami semua akan mengikut Tuhan. Yosua dikatakan dia tidak memaksa. Yosua itu berarti adalah Yahweh adalah keselamatan. Itu artinya bahwa nama itu begitu penting sehingga Musa mengganti namanya yang tadinya Hosea. Hosea itu keselamatan artinya. Tetapi kamu sekarang harus benar-benar tahu. Bukan hanya keselamatan, tetapi kamu Yosua, yaitu Tuhan, Yahweh itu adalah keselamatan.
Bukan dari yang lain. Bukan dari kiri dan kanan. Tetapi harus kamu tahu persis. Tahu dengan pasti bahwa keselamatan itu hanya dari Yahweh, Tuhannya orang Israel. Dan itu satu peperangan rohani. Karena begitu banyak Allah-Allah lain di Kanaan yang menawarkan keselamatan. Selamat dari penyakit, selamat dari kemiskinan, selamat dari kemandulan, selamat dari macam-macam. Engkau jangan berpaling kepada Allah itu. Engkau harus berpegang teguh kepada Yahweh, kepada Tuhan yang berjanji memberikan keselamatan itu bagimu. Hanya dari pribadi ini adalah keselamatan yang sempurna itu kita dapatkan. Amin. Dunia ini sedang menawarkan keselamatan. Selamat dari PHK, selamat dari kurang duit, selamat dari penyakit. Iya kan? Banyak orang ingin selamat dari penyakit, ingin selamat dari macam-macam. Tetapi percayalah bahwa keselamatan yang sejati itu hanya ada di dalam satu nama, yaitu Yahweh, Tuhan semesta alam, yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan memperkenalkan dirinya kepada Yosua, dan Dia Allah yang benar-benar menyertai kita. Ketika diberhadapkan dengan pilihan, Yosua datang ke Yeriko. Dan di sana ada seorang malaikat bala tentara Tuhan dikatakan. Yosua melihatnya dan dia bertanya kepada bala tentara itu. Karena dia tidak pernah bertemu. Dia kaget sekali. Yosua berpikir bahwa dialah pemimpinnya. Bahwa dia adalah yang memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Yosua berpikir seperti itu. Tetapi ketika dia ada di Yeriko, dia benar-benar dikagetkan. Ada satu bala tentara Tuhan dikatakan. Yosua bertanya kepada dia, kawankah atau lawan? Jadi seolah-olah bala tentara itu disuruh untuk memilih. Kawan atau lawan? Engkau di pihak kami atau lawan kami? Bala tentara itu bilang, ini bahasa saya. Terbalik kawan. Apa? Itu seharusnya saya mau tanya kamu. Kamu itu di pihak saya atau tidak di pihak saya? Yang harus dipertanyakan itu adalah kamu sebenarnya. Amin. Jangan Tuhan dipertanyakan, jangan bala tentara itu yang kita tanya. Justru yang harus ditanya adalah kamu. Kamu ada di pihak saya atau di pihak ilah-ilah Kanaan ini. Dan ketika itu diperingatkan kepada Yosua, waduh ternyata bukan saya. Bukan saya yang harus berperang, bukan saya yang harus berjuang, tetapi apakah saya benar-benar ada di pihak Tuhan atau yang lain? Dan inilah yang diteruskan kepada orang Israel di Yosua pasal 24 ayat 15 tadi. Supaya kita benar-benar membuat pilihan yang tepat bahwa kita ini ada di pihak Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam Yosua pasal 24 ini. Silakan. Susah ya. Yang pertama, ya, melayani Tuhan adalah pilihan. Dikatakan tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai di sini. Kalau kamu tidak anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya udah. Terserah kamu. Melayani Tuhan itu bukan dipaksa. Amin. Bukan terpaksa. Itu adalah pilihan yang dengan sadar kita menyadari seperti Yosua katakan tadi. Apakah kamu ada di pihak saya atau di pihak lawan?
Tuhan itu ada di pihak kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mau melayani Dia atau tidak? Buatlah pilihan. Melayani Tuhan itu pilihan. Kalau melayani Tuhan itu terpaksa, waduh, kita berantem terus. Kita akan ngomel. Gue nggak digaji katanya. Melayani Tuhan itu benar-benar panggilan pilihan kita. Bahwa kita oleh karunia Tuhan, kita memilih untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Inilah pilihanku. Setelah aku mengalami penebusan, setelah aku diselamatkan, setelah aku ditebus, maka inilah pilihanku untuk melayani Dia. Amin Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa pilihan ini harus sekarang, itu mendesak, penting. Maka pilihlah pada hari ini, bukan besok. Apa? Bukan besok. Ya udah nanti dululah. Setelah laundry berkembang dengan baik. Nanti dulu Pak, setelah semuanya berkembang dengan baik. Bukan, hari ini. Setelah kamu mengenal Tuhan, setelah kamu percaya kepada Tuhan, hari ini, inilah waktu yang tepat untuk kita buat pilihan itu. Ini sangat penting karena besok itu akan beda lagi. Beda harinya, beda masalahnya, beda suasana hati, beda semuanya. Tetapi ketika engkau tahu persis bahwa hidupmu ditebus, maka engkau harus buat satu keputusan hari ini untuk melayani. Dan inilah yang kami lakukan. Saya pribadi lakukan di tahun 86. 86 umur saya 20 tahun. Ketika Tuhan menyelamatkan hidup saya, Tuhan berbicara dengan tegas kepada saya. Saya putuskan sejak hari itu, saya mau menyerahkan hidup saya dan mau ambil bagian di dalam pelayanan. Melayani, di mana diperkuliahan. Melayani dimanapun saya berada. Saya putuskan, saya pilih itu. Pengetahuan tentang Alkitab masih sangat dangkal dan mungkin ditertawakan orang. Tetapi saya memilih karena saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Tuhan akan pakai omongan saya. Tuhan akan pakai apa yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tunggu besok, hari ini. Kenapa harus hari ini? Dan inilah harinya untuk kita membuat satu pilihan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Ya nanti aja lah. Ya, keburu berubah. Keburu nanti teman-temanmu menggoda kamu. Keburu nanti Allah-Allah yang di Kanaan itu menggoda kamu. Keburu nanti Allah nenek moyangmu menggoda kamu. Ini sekarang supaya kamu bisa keluar. Amin. Pilih hari ini. Seterusnya dikatakan, slide berikutnya. Pilihan yang tepat. Bahwa hari ini, pilihan yang tepat, entah Allah yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, Yosua membentangkan. Engkau harus sadar memilihnya. Apakah Allah yang disembah nenek moyangmu Abraham dulu di Ur-Kasdim, atau nenek Allah yang ada di mana kamu sekarang ini berada? Pilihlah. Saya percaya Yosua memberikan satu nasihat kepada mereka, bahwa setiap tempat punya Allah. Setiap suku punya Allah. Tetapi kamu bisa milih semuanya. Dan yang pilihan yang tepat itu adalah melayani Allah Israel. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita.
Adakah hidup kita melayani Allah Israel? Melayani Allah Israel itu bukan hanya di bidang agama seperti ini. Apakah kita bekerja di sana kita melayani Allah Israel? Bekerja di pendidikan, bekerja di di art atau seni, di bisnis, di politik. Apakah kita sedang melayani Allah Israel di sana? Di sana kita bisa tunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah Israel. Dan kita sedang ada di sana untuk melayani Dia. Itu kita harus tunjukkan. Komitmen Yosua. Ketika dia sudah diberikan tawaran, penjelasan kepada mereka semua. Lihat. Saya sudah menyampaikan semuanya. Yang terpenting. Ingatlah. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Yosua rumahnya bukan tipe 45. Itu besar sekali rumahnya. Dan banyak sekali orang yang ada di dalamnya. Dia berkata, kami. Apa? Kami. Semuanya yang ada di rumah kami ini. Yang ada di komunitas kami ini. Akan beribadah kepada Tuhan. Inilah pilihan kami. Jadi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihannya itu tidak tersembunyi. Pilihannya itu dia deklarasikan. Maka ini adalah pidato atau deklarasi Yosua sebelum dia meninggal. Ini adalah pernyataan iman daripada Yosua. Dia deklarasikan, dia umumkan. Tidak sembunyi-sembunyi. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan deklarasi ini adalah komitmen Yosua untuk taat, melayani dan mengasihi Tuhan dimulai dari dirinya sendiri dan seisi rumah. Dia tidak berpikir yang lain. Dia tidak berpikir utara selatan, tetapi dia harus mulai dari rumahnya. Start from his home. Dia harus mulai dari rumahnya. Dia mulai dari bisnisnya. Dia mulai dari di mana profesi dia ada. Dia mulai di sana bahwa aku di sini melayani Tuhan Allah semesta alam. Amin. Dan ketika kita belajar bahwa kita di sana melayani Tuhan semesta alam, kita belajarnya akan beda. Tidak akan sekedar belajar. Tidak akan sekedar kuliah. Ketika kita bekerja, di sana kita melayani Tuhan semesta alam, maka kita tidak akan sekedar bekerja di situ. Kita akan beri yang terbaik. Kita akan bersihkan yang kotor, walaupun kita bukan cleaning service. Kita akan rapikan semuanya, walaupun itu sebenarnya bukan tugas kita. Dan kita akan belajar bab berikutnya walaupun belum diajarkan. Jangan tunggu diajarin dosen dulu baru belajar. Terlambat. Kita harus belajar. Next level. Artinya bab yang berikutnya. Sehingga sebelum dosen mengajarkannya kita sudah tahu kisi-kisinya. Itu yang kita harus kerjakan. Dan di kantor, kita sudah harus bisa membayangkan apa kerjaan minggu depan. Kira-kira apa yang harus saya siapkan? Jangan kaget. Komitmen Yosua bahwa aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Beribadah di sini bukan ambil gitar, nyanyi, 1-2 lagu, doa, bukan. Ya gimana, kan hari Minggu udah beribadah. Jangan dianggap bahwa hanya seperti ini ibadahnya. Bahwa beribadah kepada Tuhan adalah, slide berikutnya, memelihara dan melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kamu harus tahu firman Tuhan. Dengar, renungkan itu siang dan malam, itulah ibadah itu.
Merenungkan firman Tuhan di kereta, di bus, dimanapun renungkan firman Tuhan itu. Pelihara agar engkau bisa melakukannya dan jalanmu tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Apakah orang Israel ini, mereka akan pelihara terus hukum ini? Mereka akan baca firman Tuhan ini? Atau mereka akan menyimpang? Itu adalah pergumulan Yosua. Sehingga dia kumpulkan. Kamu harus pelihara. Wariskan. Bagaimana kita memelihara firman Tuhan itu di dalam keluarga kita. Dari kehidupan kita. Sampaikan firman Tuhan itu kepada anak-anak. Ya. Sampaikan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Pastikan bahwa mereka ada di dalam jalan yang benar. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sehingga kalau anak kita bermasalah jalannya, sebenarnya yang masalah adalah kita. Orang Israel, kebiasaan mereka orang Yahudi adalah berbicara, menyampaikan hukum-hukum ini kepada anak-anak mereka. Dan mereka terbiasa untuk memberkati anak-anaknya. Anak-anakku, jadilah engkau nanti untuk menjadi gambaran bahwa engkau Yosua, Yahweh adalah keselamatan. Nanti ketika orang mengingat namamu, bahwa Tuhan adalah keselamatan. Ada arti dari namamu itu. Diberkati. Terus diberkati, diberkati. Selamat belajar, beri yang terbaik. Usahanya semakin bagus, itu yang disampaikan. Dan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah Israel, bukan Allah yang lain. Apakah mereka ketika nanti mereka benar-benar beribadah? Mereka beribadah kepada satu nama, yaitu Allah Israel. Bukan kepada Allah yang lain. Bukan dipengaruhi oleh Allah-Allah yang menyembah Baal, dewa-dewa dan segala macam. Apakah mereka masih tetap untuk menyembah Allah Israel ini? Itulah beribadah melayani Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Melayani Tuhan. Dan mereka mempercayai bahwa Tuhan yang bertindak memberi kemenangan. Memang banyak sekali tuntutan kita. Kita sudah beribadah, kita sudah memelihara firman-Nya, kita sudah melakukan perintahnya, tetapi keadaannya masih seperti ini. Fondasi yang kuat, yaitu memelihara dan melakukan firman Tuhan itu. Yang nomor satu, itu akan membuat sekalipun keadaan masih belum berubah. Sekalipun situasi masih belum berubah. Tetapi ada satu keyakinan bahwa Tuhan yang bertindak dan memberi kemenangan bagi kita. Itulah yang disampaikan Yosua kepada orang Israel. Sekalipun keadaanmu tidak berubah atau situasi tidak berubah, percaya bahwa kemenangan itu tidak tertunda. Kemenangan itu akan datang tepat pada waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Itu yang harus kita sampaikan dalam keluarga kita. Kok seperti ini terus Pak? Kok terus seperti ini Mam? Percaya. Ketika kita berjalan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Kemenangan akan menjadi milik kita. Dan yang terpenting, yang keempat ini. Ini masalah dalam keluarga. Ini permasalahan untuk generasi yang berikutnya. Yaitu janganlah bergaul atau menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Amin anak muda. Halo, amin. Jangan buat papa mamamu pusing gara-gara nomor 4 ini. Jujur, orang tua itu paling pusing kalau nomor 4 ini terjadi kepada anak mereka. Amin gak orang tua yang kencang dikit?
Kok nggak serius nih? Aman nggak? Kalau ini terjadi dalam keluarga, bahwa anak-anak mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan terlalu dekat. Dan bahkan mereka menikah dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini mah bukan perang dunia kedua dan ketiga, ini perang dunia ke-1000. Dahsyatnya nggak ampun-ampun. Rontok itu rambut orang tua. Betul nggak Bu Aryani? Saya doakan rambutnya nggak rontok. Rontok itu. Bukan hanya rambut, gigi juga bisa rontok. Ini serius, karena kalau orang tua stres kadang-kadang giginya cepat copot. Serius. Kenapa kamu lihat rambut Mama Mulia? Sebelum ini terjadi, pastikanlah bahwa kita sedang membangun di dalam keluarga itu fondasi yang menyembah dan takut kepada Tuhan. Nasihat nomor 4 ini. Karena apa? Orang-orang Israel itu pada saat itu di kiri kanannya kan masih banyak orang. Takutnya mereka menikah dengan orang Kanaan itu. Udah menikah mereka, nanti Allah orang Kanaan itu akan masuk kepada orang Israel. Ini bukan masalah orangnya saja. Tetapi orang itu membawa Allahnya nanti masuk kepada sini. Dan kamu semuanya menyembah Allah ini. Dan kamu hidupnya akan disingkirkan oleh Tuhan dari Kanaan ini. Janji Tuhan kepada orang Israel. Ketika engkau taat, Kanaan ini adalah tempatmu. Tetapi kalau kamu taat, aku akan bawa kamu kembali ke tanah Kanaan ini. Tapi kalau kamu tidak taat, aku akan keluarkan kamu dari tanah Kanaan ini. Itu janjinya Tuhan. Itu tetap punya bangsa Israel. Tetapi kalau kamu tidak taat, memang ini kamu punya. Tetapi kamu tidak akan bisa menikmati tempat ini. Jangan bergaul atau menikah dengan orang-orang yang tidak percaya. Silakan. Nanti Yud bisa bahas nomor 4 ini. Dicek itu semua orang-orangnya. Apakah mereka sedang bergaul atau sudah pacaran dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Silakan dicek semuanya. Dan Tuhan bilang, ketika engkau ada di dalam aku, percayalah kepada janjinya Tuhan. Jangan mempercayai horoskop. Apa? Ini, saya tidak tahu, ini penelitian bahwa berapa persen. Itu mungkin 30-40% orang baca horoskop tiap hari. Dan kadang memperlakukan Alkitab sebagai horoskop. Bukan, tidak boleh begini. Saya nggak boleh pergi, Pak. Celakalah orang yang berjalan hari ini kira-kira begitu. Nggak boleh pergi. Harus besok aja berangkatnya. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan. Bukan kepada horoskop atau ramalan. Ya, ramalan. Kalau sekarang sih nggak begitu terkenal. Dulu tahun berapa itu kami itu benar-benar ramalan Joyo, Boyo, untuk forecast segala macam itu. Waduh, cari-cari ramalan. Tapi Tuhan bilang, jangan percaya kepada ramalan-ramalan itu. Percayalah kepada janjinya Tuhan. Itu adalah fondasi dalam hidup kita beribadah kepada Tuhan. Bahwa janjinya ya dan amin. Ketika sepertinya sekali lagi keadaan berubah, belum berubah. Kita bilang janjinya ya dan amin. Percayalah kepada janjinya Tuhan.
Dan yang keenam ini, Yosua paling takut dengan 6 ini. Yaitu ayat 16 ini. Saya bacakan ayat 16 ini, Yosua pasal 23 ini. Bahwa kalau engkau beribadah kepada Tuhan, engkau harus tahu ini. Pasal ayat 16 dikatakan seperti ini. Beginilah yang dikatakan segenap umat Israel. Mengapa kamu, bukan. Ayat 23, ayat 16. Apabila kamu melanggar, apa? Ini yang dia paling takut. Apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan, Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan kamu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain, serta sujud menyembah mereka, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik ini, yang telah diberikannya kepadamu. Ingat ini. Kenapa saya harus menyampaikan pidato, deklarasi ini kepada kalian semua? Bahwa begitu penting untuk membuat satu keputusan, satu komitmen, bahwa seluruh rumah kita, seluruh bangsa ini harus menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adil. Dia adil. Seadil-adilnya. Bahwa apabila kamu melanggar perjanjian ini, maka murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, sehingga kamu akan lenyap dari negeri. Baiklah kita takut untuk tidak membuat pilihan hari ini untuk melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan itu adil. Jangan nanti keadilan itu menerpa kehidupan kita. Kita nangis. Tuhan akan melatih kita selama kita hidup. Nanti kalau udah di surga latihan ini tidak ada lagi. Biar kita di hari ini, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, kita buat pilihan yang tepat. Yaitu aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Slide berikutnya sebagai ayat yang penutup adalah ini. Ini pun Yesus katakan kepada para murid dan orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Silakan kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pastikan bahwa hidup kita bersama dengan Yesus di hari ini. Amin. I have decided to follow Jesus. Saya putuskan hari ini untuk mengikuti Yesus. Karena apa? Siapa yang tidak bersama Yesus, ia melawan Yesus. Ada yang mau melawan Yesus? Ya enggak mau lah. Mari kita hari ini bahwa aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Yesuslah yang termanis, Yesus yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan.